Terima kasih. Jadi sebenarnya Bukit Manyaran atau Perumahan Sadeng itu sudah terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Itu adalah daerah patahan, sudah ada peringatan dari pemerintah kalau perumahan itu tidak layak sebenarnya. Sejak dibangun sampai dengan sekarang selalu bermasalah tentang longsor. Jadi ada keretakan tanah. Di situ menyambung sebenarnya dari Sigarbenca sampai ke Setikubang, terus naik ke Gunung Pati, itu ada daerah patahan. Daerah patahan itu tidak memungkinkan untuk didirikan bangunan sebenarnya, daerah situ. Namun karena masyarakat sudah kita peringatkan tetap selalu nggak mau relokasi, nggak mau pindah, hingga terjadi kemarin itu. Langkah-langkah yang kita ambil, kita sedang koordinasi dengan provinsi, dari BPBD provinsi untuk menyonding anggaran untuk relokasi warga tersebut. Sedangkan pertanyaannya, lahan apa yang kita gunakan? Nah ini lagi digodok di tingkat dewan. Karena penggunaan relokasi itu harus juga dengan persetujuan dewan, walaupun itu tanah Pemkot. Gitu. Oke. Nah, kalau Bapak tadi ceritakan dulu kenapa perumahan itu mendapatkan izin untuk membangun di situ, Pak ya? Kalau itu, kalau kita ngomong tentang historical itu saya belum di sini. Gitu. Belum di sini ya. Tapi yang jelas tiba-tiba sudah ada perumahan di situ. Ada perumahan di situ. Dihuni berapa ini sih Pak? Orang itu di situ? Kurang lebih ada 1 RW ya Mas. 1 RW. Jadi yang daerah patahan itu hanya meliputi 1 RT sebenarnya. Gitu Pak. Dan itu dihuni berapa orang Pak? Kurang lebih ada 25-an. 25 kakak. Namun yang memang daerah betul-betul letaknya di daerah patahan itu kemarin itu yang 8 itu. Yang 8 itu. Yang benar-benar roboh. Selain 8 itu ada berapa yang rusak Pak ya? Ada 25-an Mas. Itu retak-retak. Jadi rumah itu retak karena kalau daerah patahan memang tidak layak untuk didirikan sebenarnya. Jadi langkah ke depan pemerintah Kota Semarang akan berusaha pendirian perumahan nanti harus ada keterangan tentang kondisi geologisnya di situ. Paling tidak ada rekom dari BPBD, sehingga kita nanti bisa melakukan asesmen dulu, kita ke lapangan dulu itu daerah patahan atau tidak. Jadi perizinan nanti harapan kita perizinan tentang pendirian perumahan itu tidak cuma melibatkan DTK, tata ruang, tapi juga BPBD juga. Harapan kami seperti itu. Gitu, siap. Nah berarti ada 8 yang roboh, kemudian ditambah lagi 25 yang rusak. 25 itu sedikit-sedikit lah, keretakan sedikit. Tapi yang mengungsi ada berapa Pak? Yang sama sekali rumah tidak bisa ditempati? Ada 10 kakak. 10 kakak. Jadi 8 yang roboh, terus plus 10 kakak yang tidak bisa ditempati. Retak-retak. Sisanya berarti sekitar 15 itu retak ringan. Tapi masih bisa ditempati. Kemudian yang berarti apa Pak dan apa? Dan menurut saya mereka tidak mengungsi ke suatu tempat itu karena kebetulan juga masyarakat Kota Semarang juga masih punya famili di daerah situ gitu loh. Oh gitu. Walaupun kemarin kita juga sudah menawarkan tentang pendirian tenda, tempat evakuasi. Sini, Pak. Namun masyarakatnya sampai sekarang masih ada saudara sanak famili yang masih di sini. Jadi mengungsi di Kerapiak, di Hulu Setalan, bahkan di Peturukan sini juga. Oke. Berarti ada 8 plus 10 ya, ada 18 rumah yang sama sekali memang tidak bisa ditempati ya? Retak ya, mengkhawatirkan. Oke. Dia ngungsinya ke kerabat? Ke kerabat terdekat. Saudaranya terdekat ya, jadi tidak sampai mendirikan posko pengungsian ya? Nggak sampai, tapi yang rusak ringannya, tapi masih ditempati? Masih ditempati. Itu bahaya nggak Pak ya? Enggak bahaya. Enggak. Jadi kalau kita bicara tentang daerah patahan, itu tidak langsung yuk gitu, pelan-pelan meretak-retak. Itu pun yang kalau tadi Mas baca di koran, lihat di koran ada rumah gelundung. Itu prosesnya nggak langsung seketika, tapi sudah lama memang. Jadi untuk warga, untuk korban jiwa sampai sekarang kok nggak ada. Karena itu kondisinya lama sekali baru terjadi. Sejak kapan berarti Pak? Pertama kali kemudian ada longsor kecil gitu? Saya pernah menangani itu waktu tahun 2015. Sudah ada keluhan warga seperti itu sampai dengan sekarang. Bahkan sebelum 2015 itu ya mungkin ya? Sebelumnya itu. Sampai kemudian berarti ini yang termasuk yang parah longsornya? Yang parah ini, jadi sudah betul-betul sudah retak, sudah rongkang gitu, tetap masih ditempati hingga puncaknya kemarin itu. Oke. Berarti upaya yang sekarang dilakukan apa Pak? Mendatangkan alat beratkah atau bagaimana gitu? Kita lebih cenderung ke arah relokasi Mas. Oke. Relokasi karena untuk alat berat apa sih yang akan dilakukan, karena emang itu tidak layak untuk sebagai tempat tinggal. Oke. Dan relokasi berarti bersedia ya warga-warga tadi ya? Kalau memang ditawarin dan kita ada, tadi kemarin kita ke lapangan, itu
harapan mereka seperti itu. Mau. Cuman pertanyaannya tanahnya di mana, relokasi di Tanahnya mana? itu yang karena tidak bisa melibatkan BPBD dok, kita juga harus koordinasi dengan instansi terkait, mungkin bagian aset, mungkin juga dewan. Gitu. Total ada berapa Pak? Ada berapa kakak yang bersedia akan direlokasi dan Sebenarnya bersedia? daerah Patan itu mereka mau semua. Mereka mau semua direlokasi. Dan harusnya memang harus direlokasi itu. Supaya kedepannya tidak menjadikan polemik lagi. Karena apa ya, seperti yang terjadi di Teranggil. Ada juga daerah Teranggil itu, dekat ke UNES itu. Itu ada 50 kakak. Itu juga mengalami, karena itu juga satu garis dengan daerah Patahan itu. Itu ada kurang lebih 50 kakak juga rumahnya tenggelam. Itu terjadi 5 tahun yang lalu. Sudah kita relokasi ke rumah susun Kaligawe. Sudah kasih kita relokasi, kita kasih pesangon kerugian bantuan sosial. Ternyata ada masih juga ada sebagian yang kembali lagi ke situ. Oh, oke. Terus berarti memang saat ini prosesnya sedang menunggu untuk relokasi ya, karena lagi dibahas anggaran dan keputusan ya. Keputusan untuk relokasi, langkah-langkah pemerintah apa? Gitu. Ya. Terus kemudian kalau bagi yang rumah retak-retak kecil itu, berarti antisipasinya apa? Menghimbau untuk mereka tetap hati-hati ya? Tetap hati-hati, dan juga nantinya planning keputusan yang akan diambil pemerintah, ataukah semua direlokasi atau cuma yang itu nanti belum kita rumuskan, Mas. Belum dirumuskan. Tapi prioritas kita memikirkan yang 8 rumah warga itu. Yang 8 rumah warga itu. Sebenarnya di rusun kita masih ada lah, tapi pertanyaannya karena mereka tinggal di situ, mata pencarian di situ, kalau pindah di Kaligawe atau di Kudu, itu mungkin barangkali mereka agak sedikit keberatan. Gitu. Siap. Kalau Pak Bambang ada harapan apa Pak sebenarnya Pak? Harapannya tadi itu, jadi untuk teman-teman investor, teman-teman developer, tolonglah. Jadi sebelum mendirikan perumahan, itu cari dulu informasi daerah tersebut rawan bencana atau tidak. Seperti yang terjadi di Dinar Elok kemarin itu. Satu perumahan ada kurang lebih 1 RW, begitu hujan maksimal sekali terjadi banjir. Namun saat hujan biasa tidak banjir. Dan itu adalah daerah cekungan sini, bentuknya kayak mangkok gitu. Ya. Begitu sungainya agak naik tinggi, mereka akan kena ya. Maka teman-teman developer, teman-teman apa, sekarang kan banyak anak-anak muda yang bergerak dalam bidang perumahan. Tolong perhatikan betul. Kalau mau bikin perumahan, perhatikan dulu, cari informasi dulu tentang keberadaan tanah tersebut. Terutama karena ini masalah musim yang tidak menentu. Tolong cari informasi tentang bencananya. Kemungkinan daerah bencananya. Di samping juga banjir, terus kemiringan tanah juga tolong diperhatikan. Oh, ya. Berarti padahal kalau misalnya bikin rumah gitu kan sudah ada kayak izin mendirikan bangunan, ya kan, AMDAL-nya, begitu-begitu. Padahal kan juga mungkin harusnya retakan-retakan itu juga menjadi bagian yang diperhitungkan gitu ya. Betul. Seharusnya Pak ya. Makanya seharusnya juga kita jangan segan-segan memberi masukan yang tidak enak kepada pengembang. Dari teman-teman OPD lain, jangan segan-segan memberi masukan yang tidak enak kepada pengembang. Kalau toh mereka memang tidak bisa menerima keadaan seperti itu, ya tidak apa-apa sebenarnya. Daripada nanti ke depannya itu menjadi problem atau kasihan konsumennya. Kita kadang-kadang kita sering mengasih masukan bahwa ini kemiringannya ini curam sekali. Jangan dirikan perumahan. Tapi mereka tetap dengan beberapa alasan, kayak landfill gini-gini tetap didirikan. Ya. Berarti dari kemarin waktu pas kejadian itu kan hari Minggu Pak ya? Iya. Minggu jam berapa? Jamnya saya kurang. Oh, dini hari atau pagi gitu ya? Berarti BPBD sempat meninjau ke sana Pak ya? Kita kan punya dari kejadian atau laporan masyarakat yang masuk ke kita. Itu maksimal 1,5 jam. Petugas akan ke sana. Sampai ke sana. Inventarisir, pengampalan. Kalau yang paling penting itu apa? Penyelamatan jiwa. Kalau emang itu ada korban, itu yang paling kita utamakan. Seperti banjir kemarin juga gitu. Kita utamakan penyelamatan korban dulu, manusianya dulu. Setelah manusianya baru nanti apa-apa lah mau kita benahi. Manusianya pun kita punya skala prioritas. Anak kecil, ibu-ibu, orang tua, lansia, baru nanti kita ya yang masih bisa. Oh gitu. Terus berarti kalau misalnya saat ini kan ada beberapa warga yang sudah tidak bisa menempati rumahnya, mengungsi di kerabat saudara, ada bantuan atau apa Pak, santunan atau apa sih Pak?
Kemarin kita berikan sembako, Mas. Mm-mm. Kita kan ada juga sembako, bantuan sosial. Kalau Iya. memang ada yang teman yang kena musibah, Heeh. kebetulan kalau mereka saya sudah ngomong bicara dengan Pak Lurahnya. Mm-mm. Nanti kalau mereka habis, mereka mau minta lagi, kita Oh gitu. iya, Kemarin sudah ada sembako, kalau misalnya habis minta lagi tinggal ya. Iya. Ngomong nanti dikasih. dikasih. Oh gitu, ya ya ya. Berarti kemudian kalau bayangannya sih Pak, kemudian ada beberapa kepala keluarga, ini relokasi yang masih dibahas begitu. Kira-kira misalnya satu kepala keluarga nanti yang semua anggaran ditanggung pemerintah, masyarakat tinggal menempati atau bagaimana ya Jadi gini, teknisnya? kita ada aturan tentang pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial korban bencana. Itu besarannya kalau nggak salah ya, kebetulan itu bukan di bidang saya, di bidang 3. Itu kalau nggak salah 10 juta. Itu ada. Dengan mengajukan nanti kepala wilayah, dalam hari ini Pak Lurah, membuat laporan kebencanaan, data korbannya siapa, kondisinya seperti apa, kalau rusak total itu mereka dapat 10 juta. 10 juta. Ya. Kalau yang relokasi tadi, dia akan mendapatkan bangunan cuma-cuma atau bagaimana? Itu nanti bisa dimusyawarahkan, Mas. Oh itu masih jadi belum tahu ya teknisnya seperti apa ya? Tahu. Kalau yang sudah itu kayak yang di Terangkil itu dulu, mereka direlokasi ke rumah susun. Begitu mereka menempati rumah susun, mereka dapat diskon dulu, keringanan dulu. Setengah tahun nggak bayar dulu, free. Terus selanjutnya ya kita perlakukan seperti tarif umum. Dan itu amat sangat ringan sekali. Sangat ringan ya. Tapi apakah mereka bersedia tinggal di rumah susun? Pertanyaannya kebanyakan mereka kalau jauh dari mata pencarian dan sekolah anak loh. Nah, terutama untuk yang SD. Kalau yang SMP, SMA malah seneng. Jauh ya. Jauh seneng bisa main-main dulu gitu. Tapi kalau yang punya anak SD itu yang pikiran. Atau yang punya mata pencarian di lokasi itu. Pak, kalau Semarang tadi yang retakannya tuh ada dari mulai Sigar Bencah, terus Stikubang, terus itu apa Greenwood, perumahan Greenwood itu. Terus naik ke Sadeng, terus naik ke TPA sana itu. TPA Jatibarang. Ya. Itu memang berbahaya. Dan di situ ada retakan-retakan semua ya di situ ya. Posisinya retakan ya. Kita ikuti aja bencananya. Bencananya itu tidak berubah lah. Yang namanya Sigar Bencah, kalau panjenengan turun dari Koramil itu, pas daerah itu tok. Bukan seluruh Sigar Bencah, enggak. Itu kayak gitu. Garis sungai itu loh, Mas. Kita dulu pernah dapat dari BMKG atau apa. Dapat gambarnya itu. Ya dengan coba nanti ke BMKG nyari itu, gambarnya itu ada. Gambarnya itu ada. Gambar patahan keretakan tanah ya. Iya. Keretakan tanah dari Sigar Bencah sampai TPA Jatibarang. Iya. Itu panjangnya sekitar berapa tuh? Berapa kilo Pak? Kurang tahu. Kurang hafal ya Pak ya. Siap. Itu daerah resapan air. Kalau memang itu daerah resapan air, dari dulu kenapa kok tidak dicegah adanya pembangunan perumahan gitu loh. Nah ini munculnya adanya ini daerah resapan air. Kalau dari resapan air kita solusinya gimana gitu loh. Maksudnya gitu. Jadi apa dengan reboisasi ulang apa gimana, apa mau evakuasi di wilayah mana gitu. Wilayah lain gitu ya. Ini roboh ini sejak kemarin tuh karena hujan gimana Mas? Ini hujan sama resapan air. Resapan itu kalau dibilang dari saluran rumah kemungkinan ada, cuma kita nggak bisa bilang gitu. Masalah ini kan BMP ini bersinambungnya dengan tetangga yang lain, maksudnya tidak perumahan BMP aja gitu loh Mas. Artinya longsor ini udah sampai meluas sampai berapa rumah ini Pak? Kalau kurang lebih di sini ya 89 untuk RT ini. Untuk ini sekitar 20 ya kemarin ya Pak? 20 sama blok O RT 20 7 rumah ya? Ya, terus RT 5 juga ada. Ya kejadiannya hujan itu waktu hujan kenceng itu waktu pas Lebaran Cina itu mau Lebaran Cina kan hujannya kenceng. Kalau enggak hujan yang kemarin itu mungkin ya kan di mana-mana hampir sama Mas. Enggak cuma sini toh. Ini ada berapa rumah Bu? Yang dampak ada 11 rumah. Tapi ada 3 titik kan TUSO. Tapi yang O kan enggak begitu parah. Tapi rumahnya ya juga miring juga. Retak-retak gitu. Retak-retak. Tapi kan sana sebelumnya sudah ditalut. Kalau ini kan talutnya jebol, ini sudah berapa puluh tahun ini. Kalau jebol karena pertahanannya yang kurang. Gerongnya sudah seperti itu. Yang belakang tadi masih mau tak lihatin.